Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi hidup bersih dan sehat. Islam sangat memerhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Salah satu bentuk perhatian itu adalah adanya ajaran tentang thaharah atau bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Setiap umat Islam wajib mengetahui dan mempelajarinya. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak dan pelajari video ini sampai selesai. Anak-anak, kita di sini akan mempelajari dua subtema. Yang pertama yaitu mengenal arti najis dan hadas, kemudian bersuci atau cara bersuci dari najis dan hadas. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak sekalian dapat menyebutkan makna daripada najis dan hadas dengan tepat, dan juga dapat menerapkan syariat Islam dalam bersuci dari hadas dan najis. Untuk subtema yang pertama, kita akan mengenal arti daripada najis dan hadas. Sebelum itu, kita harus tahu dulu arti dari bersih dan suci. Bila bersih, yaitu bebas dari kotoran. Kalau suci, yaitu bebas dari najis dan hadas. Kemudian, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menyebabkan ibadah menjadi tidak sah. Contohnya apa? Contohnya seperti air kencing, darah, nanah, muntah, tinja, dan lain sebagainya. Nah, najis pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Seperti apa yang kotor belum tentu najis? Ya, seperti debu, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian, hadas, yaitu keadaan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah. Hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Untuk selengkapnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membersihkan najis? Tadi kan sudah disebutkan, najis itu sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya beribadah, seperti air kencing, darah, nanah, tinja, dan lain sebagainya. Maka, jika di lantai terkena najis atau badan kita terkena najis, maka harus dibersihkan. Nah, membersihkan najis itu harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang masih tetap pada keaslian nama, bentuk, warna, dan baunya. Air mutlak itu air yang belum tercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah air tersebut. Air mutlak itu ada 7, yaitu air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air salju, air mata air, dan air embun. Kemudian, bagaimana cara menghilangkan najis? Yaitu dengan menyiram air ke benda yang terkena najis sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Jika buang air, maka dengan istinja, yaitu cebok. Yang selanjutnya kita akan pelajari bagaimana bersuci dari hadas. Tadi sudah disebutkan bahwa hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Bila hadas kecil yaitu sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu, seperti buang air,
buang air seni dan tinja atau BAK dan BAB ya, dan buang angin atau kentut. Kemudian kalau hadas besar, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, cara menghilangkannya pun berbeda ya dari hadas kecil dan hadas besar. Bila hadas kecil, cara menghilangkannya hanya dengan melakukan wudhu. Tentunya harus dibersihkan dulu ya, yang tadinya bila buang air kecil maka dibersihkan dulu, kemudian wudhu. Jika tidak ada air maka bisa tayamum. Kemudian bila hadas besar, cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Dan jika tidak ada air juga maka boleh tayamum. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi di atas, yaitu apabila kita hendak melakukan ibadah sholat, kita harus memperhatikan kebersihan dan kesucian badan, pakaian, dan tempat ibadah dari najis. Dan agar kita dapat beribadah dengan sah, maka kita harus suci dari hadas, juga suci dari najis. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.